Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reni Sri Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Geometry Sketchpad dengan materi garis dan sudut. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi dari garis dan sudut dan juga beberapa fungsi dari toolbar Geometry Sketchpad. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan besaran derajat. Nah, kita akan mengkonstruksikan yang pertama adalah besaran derajat dengan 45 derajat. Yang pertama kita pilih point tool dan kita meletakkannya bebas di mana saja. Misal kita letakkan di sini, dan point ini kita akan beri nama dengan kita pilih text tool dan kita klik pointnya, maka akan terbentuk poin A. Nah, setelah itu kita pilih poin A, kemudian transform, kita pilih translate. Nah, fungsinya ini untuk membuat titik yang baru dengan kita pilih misal panjangnya adalah 2 cm, dan untuk membuat garis lurus kita besar derajatnya itu dengan 0 derajat. Nah, maka akan terbentuk titik yang baru. Nah, kita misalkan titik ini adalah sebagai titik B. Kita ganti labelnya, label point, dan kita pilih titik B. Setelah itu, kita sambungkan titik A ke titik B. Kita membuat segmen dari titik A ke titik B. Setelah itu, kita akan membuat sebuah besar derajat itu dengan 45 derajat. Nah, kita pilih poin A. Setelah itu kita pilih transform kembali. Kita pilih translate. Nah, seperti tadi sama, panjangnya itu 2 cm, dan untuk besar derajatnya itu kita akan membuat 45 derajat. Nah, maka ini akan terbentuk besarannya itu 45 derajat. Nah, kita misal poin ini adalah sebagai poin C. Kita ganti nama, ganti poin. Setelah itu kita membuat segmen dari titik A ke titik C. Nah, maka besar derajat BAC adalah 45 derajat. Nah, untuk membuktikan besar derajat dari sudut BAC ini, kita yang pertama klik titik B, titik A, titik C, kemudian measure, pilih angle. Nah, maka akan terbukti besar derajat dari sudut BAC adalah 45 derajat. Kita akan membuat besar derajat dengan 90 derajat. Nah, sama seperti tadi, kita pilih point tool, kita bebas meletakkannya di mana saja. Kita misalnya di sini. Dan kita beri nama poin ini sebagai poin D. Kita ganti sebagai poin D. Nah, setelah itu kita akan membuat garis atau membuat sebuah titik yang baru dengan garis lurus. Yang pertama kita klik titik D, kemudian pilih transform, translate, dan sama seperti tadi kita misal panjangnya itu 2 cm dan besar derajatnya itu untuk membuat garis lurus yaitu 0 derajat. Nah, maka akan terbentuk titik yang baru. Kita misalkan titik ini adalah sebagai titik E. Kita ganti namanya sebagai titik E. Setelah itu kita membuat segmen dari titik D ke titik A. Nah, untuk membuat besar derajat 90 derajat, kita pilih titik B. Kemudian pilih transform kembali. Kemudian translate. Nah, sama seperti tadi, panjangnya itu 2 cm. Nah, untuk membuat besaran derajat 90 derajat, kita pilih 90 derajat.
Nah, maka akan terbentuk titik yang baru dengan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita dimisal titik ini sebagai titik F. Kita ganti nama poinnya titik F. Setelah itu kita membuat segmen dari titik D ke titik F. Nah, maka sudut EDF ini adalah 90 derajat. Nah, untuk membuktikan sudut EDF ini 90 derajat, kita sama seperti tadi, klik titik E, D, dan F, kemudian measure, dan juga pilih angle. Nah, maka besar derajat sudut EDF ini adalah 90 derajat. Setelah membuat besaran derajat, kita akan masuk materi ke melukiskan dua sudut berpelurus. Nah, kita hapus ini dulu. Untuk membuat dua sudut berpelurus, yang pertama kita pilih point tool. Kita bebas pilih di mana saja, meletakkannya di mana saja. Setelah itu kita kasih nama ini sebagai titik, misal titik A. Nah, setelah itu pilih titik ini, pilih transform, kemudian translate. Nah, ini kita dimisalkan untuk membuat garis lurus. Sama seperti tadi, kita misal ini panjangnya adalah 4 cm. Dan besaran derajatnya itu 0. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah titik yang baru. Kita dimisal titik ini adalah sebagai titik B. Setelah itu kita membuat segmen dari titik A ke titik B. Nah, setelah itu pilih garis A, B, kemudian pilih menu construct, kemudian kita midpoint, pilih midpoint. Nah, di sini gunanya untuk membuat titik tengah dari titik A, B atau garis AB. Setelah itu kita kasih nama, misal ini adalah sebagai titik C. Sebagai titik C. Nah, setelah itu kita misal di sini akan membuat besar derajatnya, yaitu dari C-nya itu adalah 60 derajat. Kita pilih transform, kemudian translate. Nah, di sini panjangnya sama seperti tadi 4 cm dan besaran derajatnya itu adalah 60 cm. Maka akan terbentuk titik yang baru dengan membentuk sudut. Misal kita ini adalah sebagai titik D. Kita mengganti namanya sebagai titik D, kemudian membuat segmen dari C ke D. Nah, di sini sudut BCD adalah sebesar 60 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa besar sudut BCD sebagai 60 derajat, yaitu pilih titik B, C, D, kemudian measure, kemudian pilih angle. Nah, di sini besar derajat dari BCD adalah 60 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa sudut ACD adalah berapa derajat, kita akan mencari sudut ini. Nah, yang pertama kita pilih number, pilih kalkulator. Nah, di sini besar sudut ACD ini adalah kan 180 derajat. Nah, maka rumusnya itu 180 derajat
dikurangi sudut BCD. Maka di sini sudut dari ACD itu adalah 120 derajat. Nah, untuk membuktikan, bisa dengan membuktikan sama seperti tadi, membuktikan bahwa ACD ini adalah 120 derajat. Kita pilih titik A, titik C, titik D, kemudian measure, kemudian pilih angle. Nah, maka terbukti sudut dari ACD ini adalah 120 derajat. Lalu kita masuk ke materi melukiskan dua sudut berpenyiku. Nah, kita hapus ini. Kita yang pertama pilih point tool. Kita bebas meletakkannya di mana saja, seperti tadi. Kita misal ini sebagai titik A. Nah, setelah itu kita pilih titik A, kemudian transform kembali, kemudian translate. Nah, di sini kita misal ini sama seperti tadi, panjangnya 4 cm, dan ini untuk membuat garis lurus yaitu dengan 0 derajat. Nah, maka di sini akan terbentuk seperti tadi. Kita misal ini sebagai poin B. Setelah itu kita membuat segmen dari A ke B. Nah, setelah itu kita pilih titik A, kemudian transform, kemudian pilih translate. Nah, di sini kita akan membuat titik dengan panjangnya 4 cm. Kemudian kita misal besaran derajatnya itu 30. Nah, di sini maka akan terbentuk titik yang baru dengan besar derajat 30 derajat. Kita misal ini adalah titik C. Setelah itu kita tarik garis segmen titik ke dari A ke C. Nah, setelah itu kita membuat sudut 90 derajat. Kita pilih titik A, kemudian transform, translate, besar panjangnya itu 4 cm dan besar derajatnya itu adalah 90 cm. Nah, di sini kita misal sebagai titik D. Level point, kita mengganti namanya. Setelah itu kita buat segmen dari titik A ke titik D. Nah, di sini kita akan mencari berapa besar derajat dari sudut BAC. Nah, yang pertama kita akan mengetahui besar sudut BAC ini adalah tadi berapa? 30 derajat. Nah, setelah itu besar derajat BAD, kemudian measure angle. Nah, ini 90 derajat. Nah, untuk mengetahui besar sudut CAD ini, yang pertama kita masuk ke kalkulator. Kita pilih sudut BAD dikurangi dengan sudut BAC. Nah, di sini adalah 60 derajat, maka besar sudut, kita akan membuktikan bahwa besar sudut ACAD adalah, kita pilih measure, kemudian pilih angle. Ternyata terbukti bahwa besar sudut CAD adalah 60 derajat. Kita masuk ke materi sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Nah, kita misal di sini ada poin tool, kita bebas meletakkannya di mana saja. Kita misal ini sebagai poin A.
sebagai poin A. Nah, di sini kita akan membuat garis yang sejajar dengan A dengan panjang 8 cm. 8 cm dan derajatnya 0. Akan terbentuk titik dengan panjang 8 cm. Kita di misal ini adalah sebagai titik B. Setelah itu kita buat segmen dari A ke B. Nah, di sini untuk membuat garis yang sejajar dengan panjang AB, kita pilih titik A, kemudian pilih garis AB, kemudian pilih construct, kemudian pilih perpendicular line. Nah, di sini akan terbentuk panjang yang pada titik A. Nah, setelah itu kita melakukan hal yang sama seperti di titik B. Kita pilih titik B, kemudian pilih garis AB, dan kemudian construct, pilih perpendicular line. Nah, di sini akan terbentuk yang kita misal di sini simpan di sini poin 2. Kita misal ini adalah sebagai poin C. Nah, untuk membuat garis yang panjang sama panjang dengan AB, kita pilih titik C, kemudian pilih garis ini, kemudian construct dan perpendicular line. Nah, di sini akan terbentuk titik D. Nah, setelah itu kita buang garis ini dan ini dan ini. Kita buat segmen dari C ke D. Nah, setelah itu kita buat midpoint pada garis AB. Kita pilih garis AB, kemudian pilih construct dan juga midpoint. Nah, maka di sini akan terbentuk titik tengah dari garis AB. Setelah itu kita misal ini sebagai titik F. Nah, di sini kita membuat garis dengan besar 75 derajat. Dengan besar sudut 75 derajat. Kita pilih titik F, kemudian pilih transform, translate. Kita pilih di sini panjangnya 4 cm dan juga di sini adalah 75 derajat. Maka di sini akan terbentuk titik dengan besar derajat 75 derajat. Kita misal tarik garis segmen, kemudian di sini misal kita sebagai titik L. Nah, setelah itu kita pilih titik F, kemudian pilih garis FL, kemudian pilih construct dan juga parallel line untuk membuat sebuah perpotongan garis dari C ke D. Nah, di sini kita dimisal di sini adalah sebagai titik G. Titik G. Nah, di sini juga kita membuat sebuah titik bebas, kita simpan di mana saja. So, ini adalah sebagai titik H. Setelah itu kita buang garisnya, hide parallel line, dan kita tarik sebuah segmen dari F ke G dan juga G ke H. Nah, maka di sini akan terbentuk sebuah garis. Di sini kita akan membuktikan bahwa apakah besar sudut CGH ini sama seperti BFL. Kita buktikan titik C, kemudian kita pilih measure, kita pilih angle, dan ternyata besar sudut CGH ini adalah 75 derajat. Nah, kita
Cari besar sudut dari BFL. Pilih measure dan angle. Ternyata sama. Besar sudut derajatnya adalah 75 derajat. Jadi kita membuktikan apakah sama besar sudut AFL dengan HGD. Kita pilih titik AFL, kemudian kita pilih measure, pilih angle. Besar derajat dari sudut AFL adalah 105. Kita akan membuktikan apakah sama. Kita pilih titik HGD, kemudian pilih measure dan pilih angle. Dan ternyata sudut dari HGD adalah 105 derajat. Nah, berarti ini sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.